nih nonton nih Bang? Biasalah. Ini biasanya kan weekend di pagi hari kan lagi slow gitu kan. Yang penting mah kita makan dulu Bang. Nah, Itu tadi gua udah bangun fondasi dulu pagi-pagi. Wih, kayak teknik sipil deh. Jadi gimana Bang kabar lu Bang saat ini Bang? Alhamdulillah Bang, baik Bang. Dari pagi biasanya ngapain kalau lagi weekend ini? Ya kalau weekend sih gua, tapi baru-baru ini ya gua kemarin sempat off juga tuh olahraga tuh sekitar 6 bulanan. Wih. Ternyata nggak enak banget Bang. Berat banget. Badan tuh nggak enak banget. Ih, Pegel, gua ngangkat beban dikit misalkan gua lagi bersih-bersih gitu ya, ngambil barang gitu, posisi salah langsung kayak encok gitu kan. tekniknya lu berarti harus harus benar gitu kan. Iya sih. 6 bulan kan lama ya bro ya? Lama itu gue terlena lah abis subuh gitu kan. Biasanya kan kalau zaman dulu tuh gue langsung aktivitas ngapain ini habis subuh gue nonton TV. Nah itu ternyata nonton TV kebablasan tuh sampai pagi dah tuh. Netflix sih sebenarnya nonton Netflix sih sebenarnya. Berarti lu suka banget nonton ya? Nonton Sambil rebahan gitu kan? rebahan, Demi kayak sultan, gerak-gerak enggak cuma mata doang kan? Iya itu dah. Kalau berbicara film, lu bisa suka film apa? Gue sebenarnya suka film action kayak seperti John Wick. John Wick, Kayak action lah ya, action thriller kayak gitu. Impossible, Mission Impossible. Ya kan? Horor enggak? Horor gue suka tapi horor yang masuk akal nih. Oh. Karena kadang-kadang nih horor nggak masuk akal nih Bang. Oh. Balik lagi nih horor ini kadang-kadang gini. Kadang-kadang di Indonesia ini gue bingung nih, horornya itu ada aja setan tuh bisa bunuh orang. Iya. Lu percaya nggak sih? Padahal setan itu kan gak kelihatan ya. Kalau di sini yang kita ketahui ya yang kelihatan. Benar. Cuma nakutin. Benar. Ya kan? Ini setan bisa bunuh. Jadi kayak film ini loh, kayak film luar negeri itu yang apa tuh? Yang pakai topeng, Scream, ya Kan orang kalau boneka, ya kan? Caki, ya kan? Walaupun katanya sih itu orang ya. Tapi bahasanya kalau kita kan setan pocong kita kan, gitu kan. Nah, makanya anehnya gitu ya. Tapi sekarang horor sekarang itu lebih ke komedi Bang. Iya. Jadi ada komedinya, Gua suka ada sih. thriller-nya, ada sedih-sedihnya juga, Sedihnya gitu kan? juga, iya. Ada hikmah hidupnya, ya. Hidup. dalam film itu. Bro, mana bro? Ayolah ngopi dulu nih. Nggak ada yang mau nyapa nih. Buat lo minum kopi itu juga ada waktu-waktunya bro. Tapi Gimana tuh maksudnya ada waktunya tuh? biasanya tuh kalau yang gue baca-baca minum kopi itu di atas jam 8 sampai jam 9 kalau nggak salah. Aman lah ya. Terus sorenya itu di jam 4 sampai jam 5. Ini kalau gue salah benerin ya, tapi itu yang pernah gue baca, barangkali gue ya sedikit hilang memang manusia bro. Kurang lebih segitu. Dan pastikan kalau minum kopi itu ya setidaknya ada sarapan sedikit lah, roti gitu kan. Betul. Biar nggak asam lambung ya kan. Karena orang Indonesia itu apa ya, kalau minum makan sembarangan nggak ngelihat konteks apa yang dimakan ya nggak ngelihat waktunya, timingnya, asal makan aja yang penting perutnya. Nah kayak itu tadi nih 6 bulan udah nggak olahraga kan lumayan berat ya. Mana gua ini udah setahun. Udah gitu gue makanya juga nggak kontrol itu ternyata pengaruh banget sih. Kayak penyakit degeneratif itu kayak sendi-sendi sakit tuh. Terus apa ya? Ini gue jujur kayak baru-baru ini gue juga kayak mata bengkak gitu banget. Kata lo pernah tuh bilang tuh mata lo banyak kemakan keluar kali ya. Ternyata nggak juga sebenarnya, itu tumpukan lemak yang nggak bisa dibakar. Oke. Jadi katanya ternyata pas gue ke dokter tuh dicek kan, ini udah berapa lama Pak? Udah seminggu. Ini sama nggak dengan yang kalau orang dulu bilang orang kampung bintitan? Iya kayak gitu. Tapi kalau bintitan kan rata-rata kotor terus lebar ataupun alergi. Wah ini emang jadinya kayak kelenjar, inget lu tuh kelenjar di sini tuh ke tubuh sama lemak. Lemaknya tuh harus dibakar jadi keringat ya kan, karena gua nggak apa-ngapain jadi kebanyakan lemak itu jadi bengkak. Jadi harus sering-sering bersihin mata ya. Ya bersih mata, berkeringat itu sehat lah pokoknya. Berkeringat itu sehat lah. Yang penting jangan lihat kotor-kotor. Sampah dilihat itu kan nggak mungkin kan. Dan kotor-kotor lainnya. Oke, kita nyapa dulu nih buat siapa nih yang sudah bergabung? Udah kelihatan. Dwi Sela. Selamat pagi Dwi Sela.
pagi ini lagi ngapain kamu di sana? Tetap semangat ya. Nah ini kita lagi pengen ngobrol aja sih seputar kan ya yang kita tahu lah ya kondisi saat ini baik Indonesia baik pun di kehidupan lingkungan kecil kita lah, keluarga atau apa, banyak yang bisa dikatakan ya pusing ya kan, stres ya kan, galau ya kan, anak-anak Gen Z ya kan, kadang-kadang sih galau ya. Nah kita mencoba ngobrol-ngobrol aja nih buat kalian juga yang mungkin ada insight atau ada info ya kan, ngobrol-ngobrol. Dan juga di sini dengan Bang L ya, Bang saya L. manggilnya Bang L ya. Siap. Terus dari Muha gitu kan. Gimana kita nih ngobrol-ngobrol menyikapi kondisi hidup yang saat ini serba gak jelas nih Bang. Ya, nggak jelas keuangan, nggak jelas pikiran, apalagi nggak jelas hati. Mau pilih mana? Gimana nih Bang? Kalau gue nyikapinnya nih ya, nyikapan lagi. Dekapan kali. Kalau udah didekap beda lagi. Nyaman ya. Nyikapinnya gimana ya? Ya memang sih hidup tuh ya namanya juga hidup ya. Pasti ya namanya ada pusing, ya kan, sedih, senang tuh. Apalagi dengan kondisi yang nggak serba pasti sekarang ini ya. Pokoknya lo harus bergerak lah. Jangan sampai kalau lu tuh stuck dalam arti kata lu sedih, lu stres, diem di tempat, nggak mau ngapa-ngapain, antisosial, itu bahaya banget. Oke. Maksud gua, ya lu keluar gitu loh. Misalkan kalau lu stres di rumah, lu keluar. Out of the box lo ya. Ya, lu keluar, lu cari apa kayak ngeliatin orang lewat kayak atau apa yang dimana nanti mungkin dari situ lu bisa dapat satu, iya kayak inspirasi. Jadi kayak, oh ternyata gua harus hidup gua tuh ternyata lebih baik ya daripada apa yang gue lihat sekarang di depan, misalkan gitu kan, ada yang lebih kurang beruntung daripada kita itu kan, jadi kayak sebuah motivasi juga ya. Oh kayaknya masalah gue nggak besar amat, kayaknya rasa sakit hati gue tuh kayaknya nggak dalam amat, ada yang lebih harus kita perhatikan lagi di luar sana. Jadi sering-sering lihat ke bawah. Iya. Jangan sering juga ke atas. Lihat atas boleh Bang. Boleh. Boleh. Awalnya ada tiang ya. Iya. Ada apa di atas ya? Kalau nggak kira bisa kecil gitu kan. Bener. Jadi memang kita itu ini sebenarnya filosofi yang udah lama kita dengarkan ya. Tapi untuk merealisasikannya, mengaktualisasikan itu nggak gampang Bang. Kita dalam hidup itu sering-sering lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Sering banget kita dengar dari orang-orang tua dulu kan. Tapi ketika itu muncul, kita seolah kayak hilang dengan kalimat itu. Iya. Yang ada sedih aja, yang ada ketawa ketiwi ya kan, senang-senang tapi dia lupa ngeliat yang bawah gitu kan. Jadi ya menurut gua sih pribadi, ketika kita ketemu orang, ketika kita baca sesuatu, ketika kita lagi ingat sesuatu, ya kita kembali kepada yang sesuatu yang baik. Ya, ingat aja gitu kan. Misalnya gua ngobrol ini, oh iya, udah lama nih nggak ketemu Bang L nih kan. Sekali ketemu, ya udah kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan. Barangkali ketika gua ketemu saat ini ada sesuatu yang gua dapat dari Bang L, ya kan. Atau juga buat teman-teman yang ketemu dengan kawannya, saudaranya atau siapapun lah. Di situ mungkin ya kalau kita bicara agama ya itu sudah jalannya diketemuin gitu lah. Karena ada yang disampaikan lewat si A, si B, si C gitu. Jadi buat gue pribadi sih segala sesuatu itu sudah ada takarannya Bang. Nah takarannya itu bagaimana kita bisa menikmati takaran tersebut ya, kayak kopi ya kan. Takarannya apa gitu kan? Kita menikmati mungkin sedikit gitu kan, atau mungkin gulanya gitu kan. Kita tahu dalam kondisi kita yang udah berat-berat berlebih gitu kan, menghindari diabetes gitu kan, kita kurangi. Pokoknya kalau buat gue sih pribadi, hidup jalanin aja, syukurin aja, dan sesuai porsinya. Nah, itu sih kalau menurut gue. Jadi kita pengen sesuatu yang katakanlah 100%, katakanlah 90% lah, 90%. Tapi kita belum mampu untuk sampai itu. Kita baru 70. Coba aja nikmatin 70%-nya. Ya enggak Bang? Yes. Tapi juga jangan menjatuhkan diri hingga istilahnya insecure ya. Aku nggak pede kan. Gua nggak
nggak merasa mampu. Nggak mampu. Karena lu belum kali, Iya. ya nggak? Nah, gitu. Itu sih bang. Mungkin juga nanti kalau ada teman-teman juga nih ya yang kayak, aduh gue depresi berat nih. Sebenarnya sedih, senang itu semua ada takaran dan berkata lu bang. Dan kita berhak untuk istilah menjalankan hal seperti itu ya. Tapi ya tadi kata lu bang ya, ada takarannya. Jadi lu tahu tuh, harus tahu nih. Wah ternyata nih sedih gua harus sudah disudahi gitu. Mungkin gampang lagi nih lah. Lu tahu kapan mulai, lu tahu kapan berhenti. Itu yang paling penting sih. Move on itu perlu dong ya? Move on Perlu banget sih, ya? perlu banget. Karena bagi gue sih gini ya gue juga orang perasa bang. Gitu kan. Gampang lemah lembut merasa. Ya lemah lembut gini-gini walaupun gede gini kan bagi gue ya. Tapi intinya gini sih, kita boleh sedih, kita boleh senang, kita boleh juga depresi, tapi jangan berlebihan karena itu nggak baik buat diri lu. Oke. Gitu kan. Ada saatnya lu sedih, ada saatnya lu senang, karena itu juga bagian dari kehidupan. Betul. Gak mungkin tuh orang selama hidupnya senang mulu, gak mungkin. Selama hidupnya sedih mulu gak mungkin. Jadi yang sekarang ini yang penting nih ya, yang penting kalau gua lagi kesel, gua lagi sedih, ya gua perlu me time sendiri lah bang. Oke. Itu penting Itu juga perlu sih. ya, bonding ya. Ngebonding. Jadinya kalau gua ngomong lagi nih ya, kita kalau cowok punya hobi, hobinya kelihatan jelas. Nih buat yang kita berkeluarga gitu ya, buat para istri-istri, cowoknya hobinya olahraga, sport di pagi-pagi udah ngelayaban gitu, mau main futsal, kayak main basket atau apa, kelihatan tuh ada hobinya tuh. Nggak apa-apa, itu buat meredam si pasangan lu itu, meredam stresnya. Daripada cowok nih hobinya nggak ketahuan, ya kan? Hobi apaan tuh? Nah ada dah hobinya yang nggak ketahuan dah, ngumpet-ngumpet gitu gimana jadi negatif, ujung-ujungnya kan jadinya negatif nih, dianya ketahuan apalah itulah. Mendingan kalau misalkan cowok punya hobi gitu, ya udah sebagai pasangan yang baik, kalau selama hobinya positif, Disupport aja. support aja gitu loh. Artinya kita punya pasangan ya saling support ya selama itu baik ya. Jangan sampai ngelewat kemana-mana, nanti bisa kecebur jurang ya. Benar. Itu yang bahaya. Benar. Kalau masih bisa diangkat. Iya. Ya, Itu kalau dia. udah bisa diangkat, tenggelam. Makanya kadang-kadang gue bingung nih, menurut lu yakin gak sih ada orang yang punya hobi? Kalau menurut gua sih nggak punya, nggak ada. Ya kan? Pasti ada. Cuma hobinya itu jangan gali. Nah, Bahkan udah ada potensi hobinya itu dan dia nggak mau explore gitu. Sampai di mana sih hobi gua? Pasti ada. Minimal mas main badminton itu bagian juga dari olahraga, bagian dari aktivitas, bisa jadi hobi. Iya, Ya kan? Atau ya saat ini gamers, ya kan? Para gamer juga hobi juga. Pasti ada hobi karena hobi itu menurut gua sesuatu yang dilakukan dengan rasa kesenang hati, rasa bahagia. Benar. Dilakukannya itu bisa membuat dia happy, bisa membuat dia nyaman gitu. Itulah hobi kalau menurut gua ya. Mungkin buat Bang El juga atau buat teman-teman lainnya juga pasti mendeskripsikan hobi itu juga beda. Tapi tujuannya adalah hobi itu sesuatu yang buat kita happy sih, ya kan? Benar. Mancing aja orang happy. Iya. Walaupun mancing nggak ada maju-majunya. Mancing cebur bang. Oh iya. Oh mancing itu mah ya. Jadi mancing yang mainan itu ya bang. Nah, itu bukan cebur lagi. Bahaya gitu. Jadi intinya sih apa yang kita lakukan kita jalani dengan apa ya? Dengan rasa bahagia dulu, ya kan? Misalnya kita pengen udah lama nih nggak olahraga, ada kawan, ada teman atau ada komunitas yang ngajak padel, ya kan? Misalnya bisa aja. Di situ ada jaringan baru, ada channel baru, teman-teman ya kan? baru ya. Teman-teman baru bisa bertukar pikiran, bukan tukar otak ya salah, tukar pikiran, ya kan? Jadi bisa ada info, ada wawasan baru, ya kan? Baik level bawah ataupun atas dari berbagai genre usia, ya kan? Bisa bertukar pikiran. Nyapa-nyapa itu apa tuh? Assalamualaikum, kakak rembulan Pitaloka. Ya saya kenal ya. Ya, selamat bergabung ya. Bagaimana hari ini? Menyenangkan, bahagia? Oke. Jadi ini dua tangsel ya. Dua Dua tangsel. tangsel ya kan. Karena kita akan kayak begini tuh di sekitaran tangsel aja. Jadi Oke. sekalian aja nih bang, kita lagi di mana? Infoin juga. Oke.
Oh, saat ini pagi ini kita lagi ada di Kopi Kebun Sawah Baru di Taro. Jadi buat teman-teman yang ya mau healing ya kan, mau tadi sampai Bang El menyampaikan kita butuh me time. Di sini juga bisa me time nih ini. 4 me time yang oke lah ya kan. Gitu. Tapi kita ada di endorse Bang Ima. Ya apa? Oh ya, kita memajukan UMKM satunya orang. Barangkali kan kebaikannya buat kita juga. Betul. Kan pokoknya sekarang kita jalanin apa yang positif. Jangan sebisa mungkin tuh jangan nyusahin orang lah intinya gitu lah. Ya enggak? Permudahlah urusan orang lain maka urusan akan. Gua pernah dengar tuh kata-katanya. Ya siru wala tuh asiru. Mudahkanlah jangan persulit, ya kan? Jadi buat kamu semua, selama kita bisa melakukan untuk orang lain itu, mudahkan orang lain itu, ya kasih lah. Jangan dipersulit, ya kan? Kecuali kalau memangnya kita nggak bisa, baru, ya kan? Gitu. Nah, balik lagi nih, Bro Amel, Bo El ya. Kalau berbicara kondisi saat ini, ada nggak sesuatu yang bisa lu share ke kita semua di sini? Gimana cara kita untuk bisa bisa membuat diri kita tuh happy, baik dari pekerjaan, baik juga dari di keluarga. Ada nggak yang lu bisa sharing tips and triknya nih? Ya, kita ngomong aja. Walaupun kita bukan praktisi, bukan dosen, bukan psikolog, ya, ataupun psikolog lagi. Tapi ilmu semua pasti akan bisa diberikan dari siapapun. Ya. Gimana? Ini pengalaman gue ya. Tadi dia udah udah ini dulu nih, udah ngasih tahu dulu kalau kita ini memang bukan yang ahlinya dalam bidangnya gitu kan. Tapi kalau pengalaman gua ya tadi ya, sebenarnya kalau kita ngomong teori gampang banget kan, bersyukur aja lu dengan hidup lu. Enggak gitu juga. Enggak gitu. Enggak semudah itu lah ya. Enggak semudah itu Ferguson gitu ya. Iya, enggak semudah itu ya kan. Intinya gini, masalah itu ada dihadapi. Ya kan. Sulit apapun masalahnya, kalau kita mau menghadapin, tinggal waktu aja nih nentuin kan kapan diselesaikan, kapan dapat jalan keluarnya kayak gitu ya. Lu harus hadapin, lu harus intinya sih face it. Jangan pernah menghindari masalah. Lu lagi stres juga, jangan pernah lu bilang kalau diri lu nggak stres. Justru itu Bang, kalau kita lagi stres kita harus tahu Bang, oh ternyata gue lagi stres nih. Nah, cara ngilangnya gimana? Ya tadi bisa ke hobi ataupun yang gue bilang jangan pernah ngurung diri lah ya. Ketika lu lagi mendapatkan satu cobaan dalam hidup lu gitu, jangan pernah lu ngurung diri lebih dari 1 hari. Karena nanti apa? Karena nanti akan ada pikiran-pikiran negatif. Betul. Belum lagi ada yang menggoda ya. Iya, itu bahaya banget tuh. Makanya gue bilang manusia itu kan makhluk sosial bro. Walaupun lu seorang introvert, bisa nggak sih lu tanpa sehari nggak nonton TV, nggak ngeliat handphone lu, ya nggak ngebuka-buka sosmed. Nah balik lagi nih, sosmed itu ada, kita ambil yang positif aja karena sesuatu di dunia ini diciptakan tergantung cara kita menggunakannya Bang. Betul. Ya kan, kayak gue misalkan, ya kan, gue sebenarnya udah lama juga Bang nggak main sosmed Bang. Oh, ya kan? Udah off dulu nih. Udah off dulu nih Bang. Ada tujuannya lah ya gue untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Tapi bukan berarti sosmed itu hal yang negatif, enggak. Karena memang tadi gue ngukur dulu nih Bang, gue mampu gak sih? Ternyata gue 6 bulan loh Bang nggak main sosmed. Kuat ya? Kuat gue, bisa kan gitu kan. Tapi apa? Ya gue tetap berinteraksi dengan teman-teman gue, ya kan. Gue orangnya bukan orang yang introvert, makanya di sini gue berbicara sebagai orang yang bukan introvert. Gue suka ketemu dengan orang baru, gue suka berbicara dengan orang-orang di sekitar gue, gitu kan. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, barangkali gue bisa mendapatkan satu yang bermanfaat dari orang-orang tersebut. Ya kan, jadinya pokoknya pola hidup ini sesuai dengan gaya lu, karena yang tahu diri lu sendiri adalah lu, bukan orang lain. Gue takutnya gini, kalau kita tergantung, wah kayaknya gue bisa ngilangin stres gue ngopi mulu kebanyakan. Ngopi itu sehari berapa kali sih bro? Iya kan. Kalau lu berapa? Gue sebenarnya ngopi itu mood aja sih Bang. Mood ya. Kan gue butuh satu yang pahit-pahit sih. Karena itu udah pahit ya. Iya. Gue ngopi itu gak pakai gula, jadi gue butuh yang pahit-pahit buat ini gue lah, buat kuatin mata gue atau apa biar gak ngantuk ya. Gue ngopi, tapi gue nggak patokan. Mungkin kalau gue ngopi biasanya pagi, after gue sarapan tuh gue ngopi.
Bro, sambil makan aja bro, biar Yalah. ini Makan nih. bang, santai aja bang. Nih, tuh teman-teman. Pokoknya gini, oh ada Kak Nadia. Oh, Mbak Nadia, apa kabar Mbak Nadia? Kapan nih aku diundang? Nanti tunggu tanggal mainnya, kita bikin schedule dulu ya enggak? Mbak Nadia kan sibuk juga orangnya nih dengan pastry-nya, ya kan? Ini Mbak Nadia ini salah satu master chef lah. Wih. Ya, dia udah banyak produknya, sudah ya kemarin sempat ya berada di SD ya bikin event apa itu demo masak atau apa. Demo masak. Tapi keren sukses selalu ya Mbak Nadia. Jadi buat teman-teman boleh di sini komennya atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan ya biar bisa kita bahas di sini walaupun kita bukan ahlinya tapi mudah-mudahan ada satu titik yang terjawab kayak lagu ya. Iya, itu bagus amat sih kata-kata lu tadi. Perasaan itu bagus. Walaupun kita bukan ahlinya, tapi ada solusi. Walaupun kita bukan ahlinya tapi pisang goreng ini tetap enak. Oke, ini udah bergabung Mbak Nadia, Mbak Bulan. Apa tuh? Seputar F&B. Wih. Oh iya keren. Nih gua ambil dulu nih, ada lagi nih F&B-nya nih. Oh. Nih guys. Nih, Roti bakar guys. roti bakar ini pisang apa? Itu pisang goreng coklat Crunchy, Iya. cokokan. Ini sebentar. Nah, mungkin konten berikutnya kalau dengan Mbak Nadia menu khas buatan karyanya Mbak Nadia boleh turun. Terus berani kalau buat makan-makan gini ya kan gue kelahiran 86 nih ya, udah tahun ini 40 nih ya. Katanya sih kurang-kurangin ya, tapi gue emang jarang sih makan yang tepung-tepungan kayak roti gini ya. Tapi bawang sering bang. Emang kalau Indonesia bro, ini mah gorengan without gorengan, ya pokoknya gitu ya. Gorengan apa mie rebus ya kan? Wah, mantap lah. Jadi, nah kalau tadi satu petuah dari Bang El, jangan mengurung lebih dari 1 hari. Bukalah jendela, bukalah pintu, enggak, lalu bersihin. Salah. Itu bersih-bersih Lalu rumah. bersihin ya. Buka jendela, buka pintu, dan keluarlah. Cari suasana baru, cari ya minimal udara segar lah ya. Biar kita fresh, hati pikir kita fresh, dan itu bisa membantu kita memulihkan kondisi-kondisi yang ya saat itu kita lagi hadapin gitu kan. Betul banget sih. Dan kalau kita sebagai umat beragama, baik muslim maupun muslim, ya kembali ke Tuhan. Kalau kita kan muslim kan, ya kembali Allah, ingat aja Allah gitu kan. Ya, itu Nah, kalau secara kalian agama yang ya. muslim, ingat ke Tuhan gitu kan. Iya sih, Itu itu secara agama. Jadi jangan merasa kalian sendiri dalam hidup ini, ya kan? Masih ada orang-orang baik di sekitar kita, tapi kita enggak mencoba untuk mendekatinya, gitu kan? Kita merasa diri insecure, merasa diri aku udah lemah gitu kan? Udah nggak percaya diri, udah nggak, ya jangan buang jauh-jauh hal negatif. Karena baterai itu aja kan ada positif negatif, Betul. ya kan? Betul. Positif ya kita bagus, negatif dalam kehidupan kita ya nggak bagus, tapi kalau berbicara baterai positif negatif itu perlu bang. Iyalah, kalau Itu baterai positif nih, waduh nggak nyala juga baterainya. Ya. Gitu, plus dan minus gitu kan. Benar bang. Apa ya? Kalau gua mau tanya nih Bang El, pola hidup kita tuh harus seperti apa Bang? Selain yang tadi kita tidak banyak kalau masalah, tidak mengurung diri, keluarlah ya kan, kemudian jangan society ya kan, justru orang Indonesia itu kan ramah tamah lojinawi, ramah tamah, sosial tinggi, cuman sosial juga jangan kebablasan kadang-kadang ya, begitu akrabnya bilang gini ketipu ya kan, Beda itu. Ada maksudnya lagi. Beda. itu nanti berikutnya. Itu beda. Artinya kita juga harus cermat dalam berkawan, ya kan? Cermat dalam bergaul. Sosial itu baik, tapi kita juga harus lebih cerdas, ya? Lebih cermat dalam memilih
sosial tersebut, lingkungan sosial tersebut, jangan sampai kita terjebak, ya kan. Nah, tadi gue sampaikan pola kita seperti apa dalam kehidupan ini bang, supaya kita lebih lambat laun berada di sesuatu yang apa ya, yang pada jalurnya sih sebenarnya. Yes, betul. Pada jalurnya gitu kan. Sebelum gua cerita lagi tuh, bacain lagi tuh. Oh. Ada itu di Ahai nasihat yang baik. Silakan. Iya, nasihat yang baik. Betul. Ingat, kita bukan ahli tapi ada solusi. Ada solusi. Ya. Sebenarnya solusinya bukan dari kita sih, dari mereka juga gitu kan, dari Mati Adria tuh. Dia bilang katanya silaturahim dijaga pasti itu penting banget perlu itu. Cuman lihat waktunya, barangkali sampai saat ini saya belum ketemu Mbak Nadia ya. Sekalinya ketemu waktu event wedding dan alhamdulillah ya kita mau bikin event, belum terlaksana ya, belum waktunya gitu kan. Siap. Eventnya besar nih, Mbak Nadia ini mau bikin event di salah satu kota ya kan, mengundang para artis ya kan. Wih, keren. Dan minta MC-nya saya. Wih, keren banget. Pokoknya sukses terus dah buat Mbak Nadia dan tim gitu kan. Kita bisa kolaborasi nanti di event berikutnya. Oke. Tadi gua belum cerita lagi ya. Apa tuh? Tanggapan tadi gimana sih caranya biar hidup ini stabil atau apa? Tadi apa sih menurut lu lebih terarah gitu? Terarah ya. Sesuai dengan on the track-nya. On the track. Kalau sudah balik lagi ke on the track, itu sebenarnya ada waktunya. Oke. Dan tergantung dengan pola lingkungan lu sih, lu berada di mana, pola pikir dan banyak sih. Tapi yang lebih simpelnya begini sih, lu harus tahu juga. Tapi ini gue sebagai orang yang bukan introvert ya, mungkin kalau orang introvert perlu juga tuh dapat masukan dari mereka ya. Okay. Karena gue kan memang senangnya sosialisasi. Gue banyak bermain dengan berbagai macam orang gitu kan. Bahkan juga ada teman-teman yang istilahnya gitu loh, lingkungan negatif, lingkungan positif. Nah, gue cobain semua, tapi jangan sampai kita terbawa gitu. Karena kita yang tahu diri aja lah pokoknya. Ini gini, lu harus tahu diri, siapa diri lu, ya kan? Lu berasal dari mana, ya kan? Apakah yang lu lakukan itu keluar dari norma-norma yang ada, gitu kan? Itu yang paling penting. Karena apa? Nanti dampaknya adalah ketika lu melakukan satu hal negatif yang itu bisa membuat tercoreng nama baik lu, bukan lu doang, tapi juga bisa juga orang tua lu, bisa juga saudara lu, gitu. Jadi yang intinya sih gini ya tadi lah, lu harus tahu kapan lu mulai, lu harus tahu kapan lu berhenti. Wah, dengerin kata Kiai. Iya. Kiai L, ya. Iya kan. Jadi memang ada masanya bang ya, manusia namanya manusia, banyak hilaf ya kan. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas, ya. Kalau kita di atas, kita ingat. Betul. Ya kan? Kalau kita di bawah bersyukur. Betul. Kondisi-kondisi itu yang membuat kita selalu eling sebenarnya bang. Eling dari sisi kita punya teman baik, ingetin bro, ayo waktunya makan istilahnya. Bro, waktu sholat, berarti ada ingetin. Disitulah kalian harus bersyukur bahwa masih ada teman-teman, circle kita ataupun orang-orang baik yang ingetin kita, gitu loh, supaya kita tidak kebablasan. Bener sih. Ya. Itu. Nah, seperti halnya juga tadi sempat singgung media sosial itu. Bang El ini sempat 6 bulan vakum ya, dari panggung hiburan panggung media sosial. Media sosial. Itu sih masing-masing orang punya keputusan ya untuk memberikan hidupnya, jiwanya, dirinya sementara seperti itu. Cuma ketika kita bermedia sosial yang bijak ya kan? Betul. Seperti lembaga di Indonesia selalu ingatkan. Kalau kita nonton di bioskop nih, ya kan, pasti ada yang reminder gitu kan, pasti ada tonton yang bijak ya kan, bla bla bla, saya lupa lah deskripsinya ya kan, tekstualnya. Nah, artinya seperti mata pisau itu kalau kita pegang, ya kan, bisa digunakan untuk apa nih? Bisa buat motong cabai, ya kan, bawang, tapi bisa juga untuk sesuatu yang nggak baik gitu kan. Nah, disitulah kita harus bisa menggunakan waktu yang diberikan, kita bisa memberikan diri kita untuk sesuatu yang berbaik gitu kan. Walaupun manusia kalau lagi down ya kan, saja lupa gitu kan. Oh, iya. Nah, itu hal yang mengingatkan. Tapi ketika sudah diingetin nih,
ya langsung bangkit. Nah, kita itu kan sebagai manusia sebenarnya ini bro, punya kolbu kalau bahasa itu. Hati ya. Kolbu. Dari Aji. Kolbu. Jadi kita punya kolbu. Kolbu itu apa ya? Bukan hati yang organ tubuh bukan ya, tapi kolbu sesuatu yang dikasih sama Tuhan gitu kan, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya terus bersinar ya, terus bercahaya dalam hidup diri kita. Ketika kita melenceng sedikit aja, dek, ada yang gerakin. Pernah nggak teman-teman seperti ngerasa kayak gitu? Mau jalan lurus nih, ya kan? Tapi ada sesuatu yang menggerakkan dia ke kanan atau ke kiri, ya kan? Nah, salah satu contohnya aja ya. Akhirnya dia pilih kanan, ke kiri. Ternyata esoknya atau setelah kemudian jam kemudiannya, setelahnya gitu kan, ada informasi bahwa di depan ada lubang misalnya, di depan ada ya, kecelakaan misalnya. Nah, disitulah kita alhamdulillah terhindari. Gitu kan? Nah, itulah. Jadi jangan mencoba untuk melawan apa ya? Yang Maha Kuasa lah ya. Jangan lah ya. Lu siapa gitu kan? Nah, itu. Nah, berbicara apa ya? Buat kita nih sebagai manusia, apa sih yang kita harus berikan diri kita itu? Kita kasih reward lah, reward buat diri kita yang ya seperti ini gitu loh. Kira-kira reward apa? Nah, gue setuju tuh bang. Gue kadang-kadang gini, self reward itu penting gak sih? Self reward sih. Ngomong kita bahasa agak sedikit bahasa Jerman. Bismillah. Self reward itu penting gak sih? Penting. Tapi balik lagi, self reward yang lu berikan tuh jangan sampai jadi nantinya backfire buat lu gitu. Maksudnya gini loh, ada orang yang self reward. Oke, gue senengnya kalau stres ataupun gue mencapai sesuatu, titik sesuatu gitu, gue harus merayakannya dengan apa? Gitu kan? Ada kutip gitu ya? Ada kutip gitu kan? Jadi gue bumerang jadi nanti ya? Bumerang ke depannya. Kalau yang tadi gue bilang, ketika lu menjalankan sesuatu itu berlebihan, kadang-kadang gini, kita bisa bicara tentang yang tadi lah kayak ngopi aja lah, self reward. Gue mau ngopi, tapi ternyata di hari itu lu udah ngopi 4 kali. Ini kopi yang kelima buat lu, ya kan? Dan ternyata qadarullahnya lu ke depannya akhirnya ambung. Itu yang gue bilang. Jadi yang satu jangan berlebihan lah. Gue sih intinya, walaupun gue juga sebenarnya kadang-kadang gue juga nggak tahu gitu loh, kapan ya gue mulai sesuatu ini dan kapan gue harus berhentinya. Balik lagi bang, intuisi bang. Intuisi ya? Iya, intuisi tadi kolbu ya. Makanya tuh jangan lupa dah tuh, daripada kita ngomongin sesuatu yang negatif, biar kolbu lu tetap bersih tuh ya. Kan kolbu itu katanya bisa kotor juga. Wah, harus cuci. Harus cuci, harus bersih. Jangan duduk orang muslim. Orang muslim ya kan? duduk, ya kan? Melakukan kebaikan. Ya kan? Banyak sedekah. Banyak sedekah. Angkat kita bersih. Dan satu lagi, gue setuju dengan orang yang lu sedekah nggak hanya dengan duit. Ya kan? Senyum itu udah sedekah. Senyum sedekah. Kayak gue senyum sama lu ya? Iya. Karena kenyang ini. Lu kadang-kadang gini, ini penting ya. Gue sebenarnya gini loh. Gue kadang-kadang gue ngerasa stres nih, gue punya masalah berat, gitu kan. Gue ngeliat temen gue yang sedih, gitu kan. Kadang-kadang kita gue malas ngobrol sama orang lain. Tapi ternyata nggak gitu bro. Yang gue rasain tuh ya nih ya. Gue tegur orang itu, weh bro apa kabar? Ternyata beban gue tuh sedikit berkurang. Iya. Karena gue memberikan sebuah teguran sapaan yang memang tulus dan senyuman buat dia, gue akan sedikit lupa tuh dengan masalah gue. Oke. Ya kan? Jadi sebenarnya orang itu akan bahagia kalau kita tulus memberikannya. Ya. Apapun itu ya, apapun itu. Senyum. Gitu kan. Jadi hati kita tenang, Tenang ikhlas, aja, Bang. ya. Karena harta kita apa sih yang kita mau bawa kalau sudah di yang lahat, ya kan? Iya. Nah, tadi gue sempat dengar ente nyinggung terkait apa tadi self reward ya. Nah, berbicara contohnya dia lagi seperti kopi gitu kan, ngopi ya kan, bisa kopi sehari 5 kali, besok tinggal di atas laut inang nanti. Iya, berlebihan kan. Nah, kalau kondisinya misalnya pagi ada ketemu teman diajak ngopi, siang ketemu teman ngopi, ya enggak? Sore malam ketemu kopi gimana? Kita gimana malah itu kalau kopi terus? Kopi kan setahu ada teh bang. Iya bisa, gitu ya. Tapi kalau ditawarin kopi, kita ganti ya, ya. tetap aja. Ya. Iya. Bro bisa dibungkus nggak bro? Kalau bungkus yang satu. Iya. Atau mau kan ini bro,
bisa nggak ganti yang lain bro gitu kan? Stick atau apa gitu lah, mungkin Stick apa? udah dikasih ya malah minta ganti ya karena temennya bingung kan. Jadi tadi sudah kita ngobrol ya kan terkait dengan bagaimana kita menjadi self reward buat diri kita ya kan. Kita mencoba untuk bersosialisasi, membuka cakrawala dunia lah, kita keluar lah, jangan udah satu hari sedih juga berlama-lama ya kan. Kita hidup itu, kita ini memang sebagai manusia ya sempurna dah ya, kalau aneh sampaikan bahwa tubuh manusia itu ya kadang merasa sedih ya kan, bahagia, mungkin kecewa, itu satu hal yang luar biasa yang diciptakan sama Tuhan, sama Allah SWT gitu kan. Nah, cuma jangan berlebihan gitu kan, sama seperti kayak makan minum boleh silakan, tapi jangan berlebihan. Gitu, jangan berlebihan supaya kita terkondisikan tubuh kita aman dari hal-hal yang negatif ya, sakit gitu kan. Jadi boleh untuk memberikan reward buat diri kita secukupnya, sesuai porsi, sesuai takarannya, jangan berlebihan. Kan kalau dalam bahasa agama kulu wasrobu ala tusrifu, ya kan? Aduh, makan minum tapi jangan berlebihan. Minum aqua galon juga air langsung ya, embung. Karena halal baik ya, tapi kalau banyak segitu ya habis mampus gitu kan. Oke, ini ada Mbak Widya, Winda. Nah, menurut ente bang, apa yang membuat selain kita memberikan stimulus dorongan supaya kita menjadi orang yang baik, on the track, supaya kita itu kan berharap wangi kan gitu bang ya. Waduh, wangi buat di kehidupan, wangi dari situ. Apa di situ gitu kan? Gitu. Jadi gimana bang menurut kita antara kehidupan yang wangi atau kehidupan yang gimana gitu ya? Iya. Kurang sedap gitu lah. Kurang sedap ya. Kita pengen dong diri kita wangi di lihat orang, di dekat orang. Ini wangi dalam hati kebaikan-kebaikan yang kita berikan gitu ya bang ya. Tapi ini gue ciumnya ada wangi-wangian. Di sini bro, nih kita ngomongin wangi-wangi. Ini gue cium tapi beneran nih. Aroma dan mimpi. Apa sih ini bro? Wah, jadi setiap mimpi itu punya aroma bang. Emang pernah ada mimpi aromanya kayak gini, Indomie gitu. Paling gambaran aja ya. Mimpi nggak pernah ada wangi. Tapi ini enak nih bang, wangi bang. Ayo ya. Nah ini bro, ini salah satu produknya. Bro, gue buka ya bang ya. Army. Oh ini punya kawan lo itu bang. Ya. Oke. Army. Bora Erickson. Enak sih. Ini software. Software. Wah. Jadi sebenarnya perlu nggak sih bang pewangian itu bang? Pewangian itu ya. Kita bicara dari ini dulu nih. Ini pengetahuan tentang wangian itu memang dari zaman dulu ya. Ya kan. Bahkan dari zaman peradaban itu kan. Ya Rasulullah. Rasulullah ya kan. Bahkan sebelum itu pun juga ada kan wangi-wangian dari apa tumbuh-tumbuhan itu yang dipukul untuk mengusir binatang roh jahat ataupun itu. Tapi kadang gue bingung kalau kita ngomong wangi-wangian bang, gue kadang gini loh, ternyata dupa itu bukannya buat manggil setan. Apa tuh? Ya kan orang kan dupa itu, ini orang bakal dupa pasti ada berhubungan dengan yang mistik, dan yang lain tuh ya. Padahal kagak bang, dupa itu khusus emang buat ngebuat wangi ruangan. Makanya banyak sekarang hadir pewangi-pewangi ruangan ya. Iya, nah kalau lu pengen wangi diri lu ya, contohnya pakai ini nih, produk ini nih. Ya kan dari Airme nih kan. Ini banyak juga varian wanginya ya kan. Cafe Brown, Erickson ada juga. Ada tuh ya. Apa ini? Velora. Jadi ya karena wangi itu indah kan. Wah iya. Wangi itu enak kan? Lebih baik wangi-wangian daripada bau-bau. Iya, karena ya kalau kita sebagai muslim juga kan Rasulullah suka wangian, mau sholat wangi, mau gitu kan. Siapa sih kalau yang nggak wangi, kan? Dideketin orang gitu kan, seneng orang kan. Itu juga bagian dari pahala bang. Menyenangkan orang lain. Pahala dia tersendiri wangi banget gitu kan.
di mana parfumnya belinya? Ya di sini. Salah ya. Gue inget nih, ada teman kita juga nih, saya nggak muncul nih. Wangi-wangi ini lo ngomongnya tuh sama Bang Andri deh. Oh, Bang Andri ya. Andri tuh kayaknya tuh kalau pakai sebakul lah ya. Wih. Kalau lewat tuh kayak, wih, parfum lewat nih. Wih, dagang nih. Wih, pedagangnya datang gitu ya. Tapi balik lagi Bang, tadi lu ngomong wangi biar hidup kita Hidup wangi. wangi ya. Hidup kita wangi, apa yang lu tabur, apa yang lu tuai, apa yang lu ambil juga, gitu Betul. kan. Ya makanya gue bilang jangan pernah nyusahin orang lain gini gitu, sedikit pun gitu kan. Emang nggak mungkin orang yang suka dengan lu itu, semua orang nggak mungkin suka dengan lu. Tapi gue yakin lu bisa kok membuat bahagia mereka dengan Iya. apapun itu. Karena itulah bagian dari apa ya, sesuatu challenge ya. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka gitu kan. Itu hal biasa sih menurut gua. Karena orang masing-masing punya penilaian tersendiri buat diri kita. Selama kita itu ada di jalan yang baik, tidak musik orang, tidak merugikan orang, ya biarin. Karena menurut gua orang yang benci dengan kita, orang yang nggak suka dengan kita, orang yang selalu nyinyir dengan kita, ingatlah kawan, itu bertanda bahwa ente menarik buat mereka. Ya enggak? Karena sesuatu yang dilihat, yang dinilai, kenapa sih Bang El begini, lu kenapa sih El gini? Iya. Karena ada sesuatu yang menarik di Bang El. Ya enggak? Iya, positifnya. Positifnya gitu aja, biar nggak pusing-pusing ya. Kita udah nggak dapat apa-apa, dijelekin iya, ya kan? Terus undungan iya, iya tinggal tunggu mati aja ntar kan. Udah nggak bisa ngapain, ya udah, gitulah. Jadi kalau ada sesuatu atau orang yang membuat kecewa atau segala macam, itu bagian dari ujian hidup. Kalau ada orang yang usia lama kita, di bawah, itulah kalian menarik buat mereka. Jadi bahan omongan, gitu ya. Yang penting kita aja jujur, serius, tidak melakukan sesuatu hal yang buruk atau apa ya. Itu hal yang nggak masalah sih. Kecuali kalau udah jelas itu lain cerita ya. Kalau memang dia udah berlaku nggak baik, segala macam ya udah jelas diobrolin. Tapi itu juga buat jadi ibroh, buat jadi pelajaran, ya kan? Ya, jangan sampai kayak gitu, ya. Karena di dunia ini menurut gua sih selalu ada contoh bang, contoh baik dan contoh buruk. Contoh baik kita ikutin, contoh buruk tinggalin sebagai contoh aja, pelajaran jangan diikutin, gitu bro. Dan pokoknya buat lu semua tetaplah semangat menjalani hidup, jadilah manusia yang wangi bila di dekat orang lain. Berarti bermanfaat. Terus buat lu sering-seringlah berkomunikasi, ngobrol dengan orang yang lu yakinin, lu percayai bahwa dia bisa memberikan solusi. Selain kepada Tuhan, kepada Allah SWT, selain doa, ya kita perlu ngobrol, ya. Kayak gini ngobrol nih, bener. Ngomong gimana proses gua bisa di improve kan nih? Kayak gitu lah ya. Semua itu kan bermula dari obrolan kan. Kita bukan ahli tapi ada solusi. Ada solusi. Jadi buat obrolan kita ini kalau baik bermanfaat bungkus. Kalau nggak baik biarin dia pergi. Biarin aja. Namanya obrolan. Ada hilafnya. Oke. Jadi buat lo saya lagi tetap semangat, tetap sehat, jaga aktivitas yang baik-baik, ya kan? Jaga aktivitas yang baik-baik dan tetaplah berkomunikasi dengan kawan baikmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.